Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, semoga kalian tetap sehat ya. Pada saat ini saya akan membahas tentang soal hitungan yang materinya sudah disampaikan di video sebelumnya tentang usaha daya dan energi ya. Oke, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama. Soalnya adalah energi 10.000 Joule digunakan untuk mengangkat benda bermasa 100 kg. Nah, benda itu dinaikkan setinggi titik-titik. Berarti kita menggunakan rumus energi potensial ya. Oke, soal nomor 1, energi potensial itu kan dirumuskan dengan apa? M dikali G dikali H ya. M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi, H-nya adalah ketinggian, E-nya adalah energi potensial. Tadi diketahui energi potensialnya 10.000 Joule ya, dimana masanya 100 kg. Oke, gravitasi berapa nilainya? Kalau tidak dikasih tahu nilai gravitasi berarti nilainya 10 ya. Atau kalian bisa pakai yang 9,8. Nanti hasilnya tinggal cari yang mendekati. Yang ditanya adalah H. Langsung saja 100 kali 10 berapa? 1000. H yang ini 10.000. Jadi kalau ditanya H tinggal pindah ruas. Ini 10.000 pindah ruas jadi dibagi karena awalnya perkalian ya. Ya, dibagi 1000. 10.000 bagi 1000 berapa? 10. Jadi ketinggiannya adalah 10 meter. Gampang kan? Oke, kita masuk soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo? 100 kilo. Bergerak dengan kecepatan 100 meter per second. Berapakah besar energi kinetiknya? Berarti kita pakai rumus energi kinetik. Soal kedua ya. Energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Setengah mv kuadrat. EK-nya adalah energi kinetik. Ya, yang ditanya energi kinetiknya. Oke. Setengah. Masanya berapa? Tadi 1 kuintal, ya kan? 1 kuintal itu berapa? 100 kg. Oke. Kecepatannya udah dikasih tahu 100 meter per second. Berarti ini 100 kuadrat gitu kan. Nah, ini menyelesaikannya gampang sekali. Tinggal 100 dengan 2-nya dibagi. Jadi berapa? 100 bagi 2, 50. 100 kuadrat berarti 100 tambah 0-nya 2 ya. Gitu kan? Jadi 10.000. Yang 1 kali 5 berapa? 5. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini 500 Joule. 500 Joule itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Pangkat 5. Oke, ini contoh soal yang kedua. Mudah dipahami kan? Sip, kita masuk soal yang ketiga ya. Oke, sekarang kita masuk soal yang ketiga. Sebuah benda ya berada pada bidang datar. Karena pengaruh gaya mendatar sebesar 150 Newton, benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukannya? Jadi ceritanya ada bidang mendatar, di sini ada benda, terus dikasih gaya, ya kan? Gayanya F 150 Newton. Kemudian akhirnya benda ini berpindah sejauh, nah ini perpindahannya X ya, sejauh berapa meter? 2 meter ya. Oke, berarti ditanyanya tadi kan berapa besar usaha? Langsung pakai rumus. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Besar gayanya 150 Newton, perpindahannya 2 meter. Jadi berapa? 300 Newton meter ya, atau sama dengan 300 Joule ya. Newton meter itu sama dengan Joule. Oke, bisa dipahami? Mudah ya. Kita masuk soal selanjutnya. Soal keempat. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 5 meter.
mendapat perlawanan gesekan dengan papan sebesar 160 Newton. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada benda tersebut? Sama ya, yang ditanya adalah usaha. Langsung saja, tadi udah tahu rumusnya. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Di soalnya sudah diketahui gayanya ya, 160. Perpindahannya 5. 160 kali 5, 800. Jadi Newton meter atau 800 Joule. Oke, mudah kan? Masuk soal selanjutnya lagi ya. Oke, soal selanjutnya. Untuk menaikkan kedudukan benda bermasa 50 kg ke X meter lebih tinggi, diperlukan kerja sebesar 8.000 Joule. Berapakah tinggi benda tersebut? Ya, berarti ini pakai hukum apa? Hukum pakai energi potensial ya. Energi potensial rumusnya apa? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Yang ditanya adalah ketinggiannya. Berarti sama kayak tadi ya. Soal sebelumnya kan diketahui 8.000 Joule energi potensialnya. Masanya 50 kilo, gravitasi 10, ditanya H ya. 50 kali 10 sama dengan 500 H ya. Energi potensialnya 8.000, maka ketinggiannya tinggal dipindah ruas. 8.000 dibagi 500. Kamu punya uang 8.000 dibagi 500, coret nolnya. 80 bagi 5 berapa? 16 meter. Jadi ini ketinggian dari bendanya. Oke, masuk soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ya. Sebuah mobil bermasa 200 kg bergerak dengan percepatan 20 meter per second kuadrat, menempuh jarak 20 meter selama 100 second. Berapakah daya yang dibutuhkan mobil tersebut? Ingat ya, daya itu dirumuskan dengan apa? Daya simbolnya P. Ya, daya dirumuskan dengan usaha dibagi dengan waktu. Nilai usahanya belum diketahui, berarti W-nya harus dicari dahulu ya. W rumusnya apa? W rumusnya F dikali X. F-nya gaya, X-nya perpindahan. Gayanya belum diketahui ya. Jadi harus dicari. Jarak atau perpindahannya diketahui. F-nya cari dulu. F-nya dicari pakai rumus M dikali A. Jadi kita pertama-tama yang harus kita cari berarti cari gayanya ya. Gaya dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Masanya berapa? 200 kg. Percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat. Jadi gayanya adalah 2 kali 2, 4. Nolnya ada 3. Jadi 4.000 Newton. Gaya yang sudah diperoleh ini dimasukkan ke kadie ya. Ke W sama dengan F kali X, ke usaha ya. Nah, kita masukkan di sini 4.000 ya dikali perpindahannya atau jarak yang ditempuh itu adalah 20 meter. Jadi berapa? 4.000 kali 20, 4 kali 2, 8. Oke, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Satuannya Joule. Usaha yang sudah diperoleh ini dimasukkan ke kadie. Oke, sip. C, saya biar muat ya, saya tulis di sininya ya. Oke, usahanya 80.000 ya, betul kan? 4 kali 2, 8, nolnya ada 4, tuh 2, 3, 4. 80.000. Oke, 80.000 dibagi dengan tadi berapa waktunya? Waktunya 100 second ya, 100 second. Berarti tinggal coret nolnya 2. Jadi jawabannya adalah 800 watt ya. Jadi itulah nilai dari dayanya. Bisa dipahami?
Oke adik-adik, itu tadi pembahasan contoh soal untuk persiapan UTS tentang usaha daya energi, semoga bisa dipahami. Oke, kuncinya adalah tadi ya, jangan lupa rumusnya. Kemudian, oh ya, Newton meter itu sama dengan Joule. Oke, terus untuk simbol dari perpindahan itu bisa X atau bisa S, jadi jangan bingung ya. Sip. Oke, demikian pembahasan mengenai energi, usaha dan daya. Semoga bermanfaat. Kita masuk contoh soal selanjutnya ya. Oke, contoh soal, 2 soal lagi ya. Kita masuk 2 soal lagi tentang usaha dan energi potensial. Yang usaha, seorang mendorong benda yang bermasa 4 kg. Ya, benda tersebut berpindah tempat sejauh 20 meter. Ya, benda yang bergerak 20 meter itu diberikan gaya 30 Newton. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah, berarti kan tadi diketahui apa? Ada massa, langsung masuk rumus usaha ya. Usaha rumusnya gaya dikali perpindahan. Jadi tidak semua yang diketahui itu dimasukkan ya. Jadi yang kamu masukkan di sini adalah gaya dan perpindahannya saja. Gayanya ada 30 Newton, perpindahannya adalah 20 meter. Jadi usahanya 600 Joule. Ya, oke. Oke, soal terakhir. Sebuah benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 30 meter di atas tanah. Bila gaya gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat, berapakah energi potensial benda pada saat jatuh? Gitu ya. Jadi pakai rumus energi potensial, yaitu M dikali G kali H. Masanya 5 kg, gravitasi bumi 10, tadi ketinggiannya adalah 30 meter. Kaliin aja, 3 kali 1, 3 kali 5, 15, nolnya ada 2, jadi 1500 Joule. Itu tadi pembahasan soal mengenai gaya, usaha, dan energi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.